Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, apakah rahasia yang dia sembunyikan, rahasia tersebut akan mempermalukan dia, atau mungkin rahasia itu akan membuat diri dia sangat menderita? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut masih berasal dari kondisi batin dan kondisi spiritual. Kenapa saya mengatakan masih berasal dari kondisi spiritual dan kondisi batin? Sepertinya orang yang meninggalkan diri kamu secara spiritual masih membawa nama kamu dalam setiap komunikasi yang dia berikan terhadap semesta dan terhadap Sang Pencipta. Komunikasi yang dia berikan ketika dia membawa nama kamu, karena memang itu adalah ungkapan secara koneksi yang dia miliki dari batin dia. Batin yang dia miliki ini, Wak Geng, ini seperti mengatakan tanpa diri kamu, ini orang sebenarnya kehilangan arah. Ini orang masih saja ingin kepo terhadap kehidupan yang sedang kamu lakukan saat ini. Orang yang meninggalkan diri kamu, orang yang sudah menyakiti perasaan kamu secara komitmen, saya mengatakan masih memantau diri kamu, memantau, kepo, dan membawa nama kamu di dalam setiap komunikasi yang diungkapkan secara batin terhadap Sang Pencipta. Karena memang
ada suatu keadaan yang begitu sangat bahagia ketika membayangkan diri kamu, di mana diri kamu penuh dengan senyuman. Dia masih menganggap diri kamu ini seseorang yang mampu memberikan suatu bentuk kepuasan, bentuk ketulusan, dan bentuk suatu keadaan yang begitu sangat ceria. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The World, yang dimana kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap situasi pembawaan energi, tetapi lebih dominan untuk berbicara secara spiritual. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, apakah rahasia yang dia sembunyikan dari diri kamu, di mana rahasia tersebut ingin mempermalukan diri dia atau membuat diri dia sangat menderita? Saya mengatakan rahasia itu secara tidak langsung sudah membuat diri dia merasa sangat tidak tenang. Dan bisa saja dalam waktu dekat ini, apapun situasi rahasia yang dia sembunyikan atas dasar karakter yang penuh dengan kebohongan, rahasia itu akan meruntuhkan keadaan dia, baik secara mental, baik secara kesehatan, baik secara keuangan, dan baik secara pemikiran. Muncul kartu Ace of Coin sama dengan Ace of Pentacles yang terdiri dari kata koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin, koin yang saya tarik ini pun ada kaitannya dengan situasi judul yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena rahasia yang dia sembunyikan dari diri kamu, di mana rahasia tersebut ada kaitannya dengan situasi nafsu, aib, kebebasan, berpetualang. Rahasia itu sudah membuat diri dia secara keuangan itu sangat-sangat tidak berfaedah. Rahasia yang dia sembunyikan dari diri kamu itu seakan-akan membuat diri dia ini tidak mendapatkan suatu bentuk keberuntungan, melainkan suatu bentuk kesialan. Kalaupun saya mengatakan dalam waktu dekat rahasia itu mencoba untuk membuat diri dia seperti menerima keadaan yang dimana keadaan tersebut saya katakan kehancuran, itu bisa saja. Karena untuk saat ini, ketika dia berani meninggalkan diri kamu atas dasar suatu bentuk kebohongan yang dia simpan, di mana kebohongan itu rahasia, kebohongan itu sudah membuat kondisi dia secara tidak langsung mempermalukan keadaan yang sedang dia alami. Muncul kartu The Devil, unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil, ini seperti mengategorikan judul yang saya katakan tadi. Saya rasa rahasia yang dia sembunyikan dari diri kamu, rahasia yang dia simpan, ini seperti sudah memberikan manusia itu suatu bentuk penyakit. Penyakit dalam arti apa? Ada suatu bentuk resiko yang sedang terjadi terhadap manusia tersebut, tetapi resiko ini tidak dia perlihatkan, melainkan dia simpan secara rapat. Rahasia yang dia lakukan demi hubungan aib dia, demi kebebasan dia, demi nafsu dia, demi bertukar cairan,
Itu suatu bentuk rahasia yang dimana sudah membuat diri dia ini ketergantungan, tetapi ketergantungan yang saya katakan menjadikan diri dia sebagai ajas manfaat dari seseorang, yang dimana seseorang memperlakukan keadaan dia seperti keadaan orang yang lagi berpenyakitan. The devil, lambang dari kartu iblis. Saya akuin karakter yang dimiliki oleh seseorang yang sudah meninggalkan diri kamu, termasuk manusia tersebut. Secara karakter saya akuin memang tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang, di mana titik kekurangan hanya menganggap komitmen kamu itu berdasarkan dari situasi ketergantungan, di mana dia melihat diri kamu secara apa? Nafsu. Bukan hanya satu komitmen yang dia jalankan terhadap diri kamu, terhadap berbagai orang pun dia memberikan suatu bentuk komitmen, tetapi tidak berbeda jauh. Terhadap diri kamu saja memberikan suatu bentuk komitmen hanya sekedar nafsu, terhadap orang lain pun memberikan suatu hubungan hanya sekedar nafsu. Muncul kartu Six of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-6 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini, lagi-lagi satu tongkat tersebut pun ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Karena bisa saja rahasia yang dia simpan terhadap diri kamu bukan hanya untuk memberikan suatu bentuk penyakit, tetapi memberikan suatu keadaan yang dimana diri dia ini pun dalam waktu dekat tidak menikmati yang namanya suatu bentuk kemerdekaan dan kebebasan. Rahasia yang dia simpan dari diri kamu atas dasar nafsu, yang dimana nafsu tersebut dia terlalu memprioritaskan. Lagi-lagi, rahasia itu akan mengendalikan keadaan apa yang dia miliki, sehingga diri dia tidak bisa menikmati hal tersebut. Muncul kartu King of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik tadi ini pun ada kaitannya terhadap situasi judul yang saya katakan tadi. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Karena memang orang yang meninggalkan diri kamu dengan situasi yang menyimpan suatu bentuk rahasia atau kebohongan, itu seakan-akan menekan situasi spiritual dia, yang dimana spiritual dia ini terkoneksi secara perasaan, dimana perasaan dia masih memiliki perasaan sayang terhadap diri kamu. Mantap kali sepertinya seperti itu, Wak Geng. Dia meninggalkan tetapi masih menyimpan perasaan sayang terhadap diri kamu. Berarti apa yang dia simpan ketika dia ingin kembali terhadap diri kamu, kamu harus bisa memaafkan rahasia yang dia simpan tersebut, dan kamu harus bisa melupakan rahasia yang dia simpan tersebut. Itu kemauan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu di luar dari judul yang saya katakan tadi. Muncul kartu Nine of Cups, kartu cawan lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 cawan.
Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-9 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun ada kaitannya dengan judul yang saya katakan tadi. Kenapa? Bisa saja rahasia yang dia simpan tersebut itu akan membawakan keadaan pemikiran dia dalam waktu dekat ini seperti keadaan pemikiran yang bersifat mimpi buruk. Rahasia yang dia simpan tersebut itu akan menghantui keadaan dia sehingga membuat diri dia merasa seperti orang yang benar-benar sangat stres, depresi, dan menyesal. Muncul kartu Three of Cups. Kartu cawan lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 3 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketiga cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun ada kaitannya dengan judul yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena memang rahasia yang dia simpan dari diri kamu itu adalah rahasia untuk dia nikmati secara kesenangan dia. Tetapi kesenangan yang dia simpan, yang dia rahasiakan, yang dia rasakan, yang dia alami dalam waktu dekat, kesenangan itu tidak membuktikan diri dia agar diri dia ini menerima yang namanya kegembiraan. Yang dia terima justru apa? Duka dan sakit hati. Muncul kartu The Moon. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Moon ini pun lebih identik dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Bisa saja rahasia yang dia simpan tersebut itu akan membahayakan keadaan dia dalam waktu dekat ini. Sudah keluar kartu The Devil yang saya katakan tadi, lambang iblis, keluar pula kartu The Moon. Ini The Moon ini kebohongan, hal-hal misterius, tidak ada kejujuran, tidak ada keterus-terangan yang dia lakukan dari diri kamu. Hal itulah yang akan menitik beratkan keadaan dia dalam situasi yang penuh dengan kesensitifan, ketakutan, dan bahaya. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Moon sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa isi dari kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.